Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah, amma ba'du. Kepada yang terhormat para bapak ibu hadirin wal hadirat dan seluruh para peserta, pemirsa dimanapun berada, untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu, maka mari rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sanjungan sholawat salam barokah yang seindah-indahnya kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan para kekasih Allah, khususnya beliau Ghauti hadza zaman radhiyallahu an. Mari kita senantiasa ungkapkan secara lahir dan batin dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu dalam kehidupan dunia ini sampai di akhirat nanti. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang saya hormati, syukur alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberi kemampuan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini, yang sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas ritual ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita yang diridhoi Allah, mudah-mudahan khususnya dalam bulan Ramadan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga kita pun dapat melaksanakan sampai pelaksanaan paripurnanya puasa bulan Ramadan. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dalam bulan Ramadan itu ada peristiwa yang sangat penting yang menjadi tonggak sejarah, tonggak dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam di permukaan bumi ini, yaitu peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, yaitu peristiwa Lailatul Qadar dan juga malam nuzulul Quran. Sebagaimana kita maklumi bahwa ada perbedaan antara Lailatul Qadar dan nuzulul Quran, yang setiap bulan Ramadan diperingati oleh umat Islam di penjuru dunia. Lailatul Qadar yaitu malam keagungan, malam kekuasaan Allah, yaitu malam turunnya Al-Quran 30 juz dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini adalah dalil atau dasar tentang turunnya Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan yang menurut riwayat hari ke-24 malam ke-25 di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran seluruhnya 30 juz dari Lauh Mahfud dibawa ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah, yaitu malam kekuasaan Allah yang mengutip seluruh kehidupan umat manusia lahir batin dunia akhirat yang termaktub terqadar di dalam kekuasaan Allah yang disebut Lailatul Qadar, termaktub di dalam Al-Quran 30 juz. Itulah malam kekuasaan Allah yang pada saat itu seluruh malaikat turun beserta malaikat Jibril membawa Al-Quran 30 juz dibawa ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang kemudian pada tahap berikutnya Allah menurunkan wahyunya secara bertahap melalui malaikat Jibril yang disebut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turunnya wahyu Allah ini disesuaikan dengan yang namanya asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya wahyu, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang pertama yaitu turun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir. Inilah yang disebut malam nuzulul Quran yang sering diperingati oleh umat manusia, khususnya umat muslim di seluruh dunia, dengan memperingati malam turunnya Al-Quran pertama kali yang disebut malam nuzulul Quran. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, Al-Quran 30 juz itu dikelompokkan, dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut surat Makiyah, yaitu surat-surat yang turun di Mekah. Jumlah suratnya ada 86 surat, ada 4.780 ayat. Semuanya itu turun di Mekah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Yang sehingga surat Makiyah ini ayat-ayatnya banyak yang menyebutkan dengan ayat ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, yaitu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Maka surat Makiyah ini isinya, kandungan suratnya adalah tentang iman, tentang akidah, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, dan juga menceritakan ancaman-ancaman tentang ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 86 surat, 4.780 surat. Terus yang kedua, surat yang disebut surat Madaniyah, yaitu wahyu yang diturunkan ketika Rasulullah sudah berdakwah di Madinah. Suratnya cuma 28 surat, 1456 ayat. Kandungannya menyangkut tentang bidang Islam, bidang syariat. Yang sehingga kandungan Al-Quran ini 75% adalah tentang akidah, keyakinan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru 25% ini menyangkut tentang bidang syariat, bidang Islam, bidang hukum, bidang ibadah.
Maka dalam kandungan Al-Quran itu yang lebih utama dan diutamakan adalah bidang iman, bidang akidah. Karena orang yang tidak punya akidah, punya keyakinan, maka ibadahnya pun tidak akan bisa sempurna. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau berpesan, "Ya Mu'ad, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ayyuwahidullaha. Fa idza arafu dzalika fakhbirhum bi annallaha farrada alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim." Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Mu'ad ketika beliau menyuruh Sayyidina Mu'ad berdakwah ke negeri Yaman menyampaikan risalah agama Allah. Beliau Rasul berpesan, "Wahai Mu'ad, ketika engkau nanti bertemu dengan orang-orang Yaman, orang-orang ahli kitab, hendaklah yang pertama kali kau sampaikan kepada mereka, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka sudah bertauhid, berakidah, keyakinan, iman tauhid kepada Allah, mengisahkan Allah secara lahir dan batin, baru kau kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam." Hadirin rahimakumullah, yang sehingga yang perintah pertama yang diharapkan Rasulullah untuk disampaikan kepada kaum-kaum umat masyarakat khususnya di Yaman, agar masyarakat mentauhidkan iman kepada Allah, mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pondasi kekuatan rohani untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bidang syariat, bidang Islam. Maka rukun Islam sendiri ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini adalah penetapan ketauhidan iman kepada Allah. Baru orang itu setelah bersyahadat, orang diwajibkan melakukan sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Syahadat adalah penyaksian. Syahadat adalah kekuatan rohani untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ungkapan, sering kita mengungkapkan dengan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, terutama syahadat tauhid, yang artinya secara umum, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka menurut Imam Ghazali, syarat sahnya orang jadi saksi, beliau mengatakan, "Fala budda ala syahid ayyakuna hadiran lil masyhudi alaih wa nadiran lil masyhudi bih." Syarat sahnya orang jadi saksi itu harus tahu dan ada pada kejadian yang disaksikan. Sering saya mencontohkan kisah seperti ini untuk memperkuat pemahaman kita. Misalnya, ada suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan atau kampung kita. Misalnya ada peristiwa kecelakaan, ya, naudzubillah, mudah-mudahan bukan dari kita dan keluarga kita. Ada peristiwa kecelakaan. Lalu datanglah pihak yang berwajib atau Pak Polisi. Lalu Pak Polisi bertanya, bagaimana peristiwanya yang tadi? Siapa saksinya? Di antara kita semua, para hadirin hadirat, misalnya ada yang mengacungkan diri, saya Pak Polisi saksinya.
Pak polisi langsung bertanya, bagaimana peristiwanya tadi? Kita menceritakan, begini Pak polisi, tadi orang ini nyebrang tanpa tengok-tengok kanan kiri, lalu menyeberang jalan ini. Tiba-tiba ada mobil lewat dan juga sepeda motor lewat. Orang ini ditabrak sepeda motor, lalu ditabrak pula oleh mobil. Akhirnya terjadi peristiwa ini. Pak polisi bertanya, kejadiannya jam berapa? Lalu kita yang mengaku sebagai saksi tadi berkata pada Pak polisi, mohon Pak polisi, saya tidak tahu kalau kejadiannya jam berapa. Sebab saya tadi cuma dikasih cerita oleh bapak saya atau saudara saya. Hadirin wal hadirat para pemirsa. Kira-kira apabila ada seorang saksi menyampaikan peristiwa-peristiwa secara detail, tapi dia tidak ada di kejadian itu dan tidak tahu sendiri peristiwa itu, hanya mendapatkan cerita dari orang lain, maka apakah saksi itu dikatakan saksi yang sah atau saksi palsu? Mungkin kita bisa menjawab secara pribadi-pribadi. Tentu tidak sahlah saksi yang semacam itu menceritakan suatu peristiwa, tapi dia sendiri tidak ada di peristiwa itu dan tidak tahu sendiri tentang peristiwa itu, hanya mendapatkan cerita dari orang lain. Demikian pula para pemirsa, seandainya kita mengaku sebagai orang muslim dan mukmin, orang yang beriman kepada Allah, sering menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu apabila ada orang bertanya kepada kita, wahai bapak, saudara atau ibu, Anda sudah berani-berani jadi saksi dan menyaksikan, mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kapan Anda atau bapak bertemu dengan Allah kok berani-beraninya menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Lalu bagaimana jawaban kita apabila ada pertanyaan yang semacam itu? Kita semua tidak akan bisa menjawab. Lebih-lebih menerapkan kandungan kalimat syahadat, kalimat tauhid. Apabila kita tidak pernah belajar memahami ilmu tauhid, ilmu kemakrifatan, ilmu hati, ilmu lillah billah, istilah dalam Al-Quran. Yang sehingga disinilah pentingnya kandungan-kandungan Al-Quran seluruhnya itu adalah kandungan syariat dan hakikat, kandungan lahir dan batin, kandungan iman tauhid makrifat kepada Allah, dan juga tentang hukum-hukum Allah secara lahiriah mengatur kehidupan umat manusia. Inilah sisi penting dari kandungan Al-Quran yang perlu kita pahami. Kita tidak hanya sekedar harus pandai membaca Al-Quran. Kita tidak hanya sekedar harus pandai makhrajul huruf. Tapi yang lebih penting adalah merasakan kandungan isi Al-Quran yang masuk dalam jiwa kita, dalam ruhani kita, yang sehingga jiwa ruhani kita menjadi hidup, menuntun perilaku kita akhirnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Al-Quran itu ada makna tersurat dan juga tersirat. Banyak orang yang bisa memahami makna tersurat, makna lafaz, arti bahasa. Tapi banyak yang tidak memahami makna yang tersirat, makna yang sesungguhnya yang mampu menuntun hati kita menjadi orang yang muslim dan mukmin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, sebetulnya menurut sejarah, orang-orang Quraisy, orang-orang yang disebut kafir jahiliyah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas atau semuanya
mampu memahami, mampu membaca Al-Quran secara makna tersurat, secara lafaz. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, orang-orang Quraisy pun bahasanya, bahasa sehari-hari adalah bahasa Arab. Maka jika disuruh membaca Al-Quran, juga bisa secara makna tersurat, makna lafaz. Tapi banyak yang tidak memahami makna tersirat, kandungan sesungguhnya dalam isi Al-Quran. Dalam sejarah, ketika Umar ibnu Khattab, jawarannya orang Quraisy yang sangat ditakuti orang-orang di seluruh jazirah Arab, termasuk kaum muslimin pun gemetar ketika berhadapan dengan seorang yang bernama Umar ibnu Khattab. Beliau sesungguhnya secara makna tersurat, makna lafaz, paham dengan Al-Quran. Dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan sholat di depan Ka'bah, tiba-tiba Sayyidina Umar ibnu Khattab sebelum masuk Islam, beliau mengendap-endap, mengintip kegiatan Rasulullah yang melakukan sholat. Pada saat itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Didengarkanlah bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh beliau Rasulullah. Secara hati kecil Sayyidina Umar memahami, mengatakan dalam hati kecilnya, sangat hebat Al-Quran ini. Apakah ini kebenaran agama dari Tuhan yang Maha Kuasa? Tapi karena kekuatan egonya, kekuatan kesombongannya, kekuatan kejahilannya, akhirnya belum mampu di saat itu menggetarkan hati Umar ibnu Khattab bacaan surat lantunan ayat-ayat yang dibacakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, pada suatu saat orang-orang Quraisy sudah merasa kebingungan menghadapi semakin berkembangnya Islam di tengah-tengah jazirah Arab. Banyak orang-orang Quraisy yang sudah mengikuti beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokoh Quraisy mulai geram, mulai benci bagaimana cara membendung perjuangan Muhammad bin Abdullah. Akhirnya orang-orang Quraisy pun bermusyawarah, menyimpulkan satu-satunya jalan membendung syiarnya Islam di tengah-tengah jazirah Arab adalah dengan membunuh Muhammad. Lalu dalam musyawarah itu disepakati dan ditanya, siapa yang berani membunuh Muhammad bin Abdullah? Tidak ada orang Quraisy, jawara Quraisy yang berani menyatakan diri berani membunuh Muhammad. Hanya Umar ibnu Khattab yang bersedia membunuh. Umar ibnu Khattab mengatakan, serahkan kepada saya, biar saya yang mengatasi dan membunuh Muhammad bin Abdullah. Lalu dengan semangat yang tinggi, rasa benci dan dendam yang mendalam, dicarilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat di tengah-tengah perjalanan mencari Rasulullah, dia bertemu dengan orang Quraisy yang lainnya. Wakilah yaitu yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Lalu ditegur oleh Nu'aim, wahai Umar, hendak kemana kau akan pergi? Umar ibnu Khattab menjawab dengan geram, aku mencari Muhammad, akan aku bunuh Muhammad karena sudah merusak agama nenek moyang umat masyarakat di jazirah Arab ini. Lalu Nu'aim menjawab, apa kamu tidak takut nanti Bani Hashim, Bani Zurah dan lainnya akan menghadapi kamu dan mencari kamu, akan membunuh kamu jika engkau membunuh Muhammad? Apa mau aku beritakan yang lebih dahsyat daripada engkau mencari Muhammad? Lalu Umar menjawab, berita apa yang bisa mengedarkan aku?
Tidakkah engkau tidak pernah tahu bahwa adikmu Fatimah binti Khattab juga telah mengikuti Muhammad, telah masuk agama baru, yaitu agama Islam yang diajarkan oleh Muhammad. Lalu Umar dengan gelora amarah yang sangat dalam berbalik arah, langsung mendatangi rumah adiknya Fatimah binti Khattab. Di saat itu di dalam rumah, adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab sedang membaca Al-Quran dengan suaminya Sa'id bin Zaid bersama dengan sahabat Khabab. Umar menggedor-gedor pintu, lalu yang di dalam rumah adiknya bersama suami dan sahabat Khabab tadi langsung sembunyi. Umar berteriak-teriak masuk ke dalam rumah adiknya dan bertanya. Tapi sebelum masuk dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh keluarga adiknya itu, yaitu Sa'id bin Zaid dan adiknya Fatimah yang dipandu oleh salah satu sahabat. Didengarkanlah. Pada saat itu yang dibaca adalah surat Toha. Terbesit dalam hatinya, begitu indah lantunan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Islam ini, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah mulai tertarik memahami kandungan secara tersurat ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Toha. Lalu dia merasa sudah terbujuk. Apakah ini yang saya musuhi? Ternyata saya keliru, saya dibujuki, ditipu oleh teman-teman saya, bahwa kebenaran telah ada di Muhammad, sehingga kenapa saya musuhi, saya akan bunuh. Ternyata surat yang dibaca adikku, Quran yang dibaca adikku adalah satu kebenaran. Lalu dia seakan-akan marah masuk rumah adiknya sambil bertanya, "Wahai adikku, apa yang tadi kau lakukan dan apa yang kau baca?" Fatimah adiknya menjawab, "Aku tidak membaca apa-apa. Kamu jangan bohong. Tadi aku di luar mendengar kamu sedang membaca ayat-ayat yang dikatakan Al-Quran." Tapi adiknya pun tidak mengaku. Lalu adiknya dipukul sampai berdarah dan menangis. Setelah itu Umar menyesali perbuatannya dan bertanya dengan secara sopan, "Tunjukkan wahai adikku, apa yang kau baca tadi?" Lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran oleh adiknya disembunyikan di bawah karpet. Lalu oleh Umar dipaksa akan dipegang. Ditunjukkanlah oleh adik. Sayyidina Umar ingin melihat dan ingin membaca. Tapi sama adiknya ditegur, "Wahai kakakku, engkau masih kotor, masih najis. Engkau tidak pantas memegang firman Allah, ayat-ayat suci ini. Jika kau ingin memegang ayat suci ini, firman ini, kau harus mandi dulu, mandi keramas, bersuci dulu." Karena begitu kuatnya dorongan ingin mengetahui kandungan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, Umar ibnu Khattab yang begitu galak, tidak bisa diperintah oleh siapapun, akhirnya patuh dengan perintah adiknya, yaitu melaksanakan mandi, ramas, dan bersuci. Setelah itu dia datang di hadapan adiknya. Lembaran-lembaran firman Allah, ayat-ayat Al-Quran dipegang. Dibacalah satu persatu. Setelah beliau memahami, meneteskan air mata. Begitu menyesalnya selama ini telah memusuhi kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu menyesalnya telah memusuhi Muhammad sebagai utusan Allah. Langsung dia pamit kepada adiknya dan suaminya, "Wahai adikku, tunjukkanlah di mana Muhammad." Lalu sahabat Khabab pun berkata, "Wahai Umar, akan aku kabarkan kepada kamu kegembiraan
bahwa suatu malam Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan engkau menjadi pendampingnya, engkau menjadi kekuatan Islam di tengah-tengah jazirah Arab ini. Rasulullah seringkali berdoa, ya Allah, Allahumma a'izzal islama bi Umar au bi Abi Jahlin. Rasulullah sering berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, besarkan Islam ini melalui Umar atau Abu Jahal. Besarkan umat Islam ini melalui Umar atau Abu Jahal. Jayakan umat Islam ini, jayakan agama Islam ini melalui Umar atau Abu Jahal. Ternyata Allah memilih engkau, wahai Umar. Umar pun sangat terenyuh dengan berita yang disampaikan oleh Khabbab itu. Akhirnya Sayyidina Umar keluar mendatangi Rasulullah. Di saat itu beliau ada di Bukit Sofa. Sambil menghunuskan pedang berjalan mencari Rasulullah. Ketika sudah ada di tempat kediaman Rasulullah, ada sahabat yang melihat kedatangan Umar. Semua sahabat-sahabat siap siaga menghunuskan pedang. Mau apa Umar datang ke sini? Jika dia mau datang baik-baik, kata para sahabat, mari kita sambut dengan kebaikan. Tapi kalau dia datang dengan kejahatan, biar kita bunuh sekalian di tempat ini. Setelah Umar dipersilakan masuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa basa-basi, tanpa mengucapkan apapun, langsung Sayyidina Umar mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sambil bertekuk lutut di hadapan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengangkat tubuh Sayyidina Umar sambil memeluk dan berwasiat, sabarlah engkau Umar, sabarlah engkau Umar. Akhirnya seluruh sahabat di tempat itu
dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita pahami. Maka di akhir zaman seperti ini, banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, banyak orang yang hebat makhrajul hurufnya, indah bacaan Al-Qurannya, tapi banyak pula yang tidak merasakan kandungan isi Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak mampu menjadi perilaku kehidupan sehari-hari. Maka sampai seperti apa yang disampaikan oleh syair Gus Dur, akeh wong kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe ora digatekke krana isih kotor ati lan akal. Inilah kenyataan fenomena yang terjadi kita sebagai umat Islam di akhir zaman ini. Banyak orang yang hebat dalam ritual lahiriahnya, banyak orang yang hebat ilmu pengetahuannya, banyak orang yang hebat kekeramatannya, tapi tidak merasakan jiwa ruhaninya, kandungan ketauhidan, iman kepada Allah, dan perilaku Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Gus Dur juga mengatakan, Al-Quran qadim wahyu ilahi, tanpa tinulis iso diwoco. Al-Quran adalah wahyu yang sudah qadim sejak zaman ajali, yang sudah diatur kandungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isi Al-Quran itu. Semua kehidupan sudah termaktub dalam kandungan-kandungan Al-Quran. Wahyu yang qadim, wahyu yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibaca tanpa tertulis. Artinya menjadi perilaku. Jika orang hatinya sudah hidup, maka akan menjadi perilaku-perilaku yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummi. Menurut banyak orang, pendapat orang, yang dikatakan ummi adalah tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Tapi Al-Quran masuk dalam jiwa beliau. Al-Quran menjadi perilaku beliau, sehingga beliau sampai dikatakan Al-Quran berjalan, yaitu perilaku yang ditunjukkan semuanya tidak menyimpang sedikit pun dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari wahyu Allah, kandungan Al-Quran menjadi perilaku kehidupan sehari-hari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang perlu kita pahami, khususnya para pemirsa, para pengamal sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah adalah menuntun hati kita masing-masing. Agar hati kita bisa hidup, maka sholawat wahidiyah dituntun untuk menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya atau fitrahnya hidup, betul-betul akan sadar kepada Allah lahir batin dunia akhirat. Yang sehingga dalam wahidiyah menuntunkan pembersihan jiwa ruhani, pembersihan hati, yang akhirnya meskipun orang itu bodoh, misalnya dalam bidang syariat, tapi dia bisa merasakan bidang syariat, dia bisa merasakan nikmatnya ibadah, dia bisa merasakan nikmatnya iman, dia bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim yang betul-betul menjadi perilaku kehidupan sehari-hari. Ini inti daripada perjuangan sholawat wahidiyah. Namun demikian, apabila kita mendapati ada pengamal yang masih banyak yang tidak cocok dengan tuntunan sholawat wahidiyah, ajaran wahidiyah, ini perlu ditingkatkan pemahamannya dan juga perlu ditingkatkan mujadah-mujadahnya agar hati kita menjadi betul-betul kembali kepada fitrah kesucian sebagaimana kita pertama kali lahir, yaitu orang yang senantiasa sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Para pemirsa yang berbahagia, maka sudah menjadi fenomena di saat ini. Banyak orang yang mengaku Islam tapi sudah jauh dari keislaman. Banyak orang yang mengaku mukmin iman tapi jauh tidak beriman. Tidak ada penjiwaan dalam bidang beriman diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Maka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya,
yang diriwayatkan insyaallah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sayati zamanun alan nasi la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa darsuhu wa ya'muruna masajidahum wa yakhirabun an dzikrillah asyaru ahli dzalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnatu wa ilaihim ta'udu wa haula'i alamatus sa'. Rasulullah menegaskan akan datang suatu zaman yang menimpa umat manusia, di mana pada zaman itu Islam hanya tinggal namanya, Al-Quran tinggal pelajarannya, tinggal bacaannya. Wa ya'muruna
peningkatan yang harus kita tumbuhkan dalam jiwa rohani kita adalah sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah, saya seperti ini masih diberi kemampuan, kekuatan, masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang kita besarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan menemukan jati diri kita di hadapan Allah dan akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala min hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Inilah para pemirsa, para hadirin hadirat dimanapun berada, mari dalam bulan Ramadan ini, terutama dalam malam nuzulul Quran, betul-betul kita gugah diri kita untuk kembali kepada hakikat pengabdian kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita singkirkan status sosial, pangkat jabatan, apapun yang kita sandang, semua itu adalah hiasan dunia. Mari kita tanggalkan sejenak saja, mari kita tinggalkan, mari kita kembali kepada fitrah kesucian kita, kembali sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmat, taufik, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mohon tarbiyah nadroh, bimbingan doa restu kepada beliau ghauti hadza zaman radhiyallahu taala anhum, yang sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap kepada Allah akan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mari para pemirsa hadirin hadirat, kita ketuk hati kita, kita kuatkan jiwa rohani kita, sumber daya spiritual kita. Mari kita buka dalam forum saat ini, sebab kita jarang kita gunakan sumber daya spiritual kita. Mari kita betul-betul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari adalah makhluk atau manusia yang dhaif, sebagai sumber kesalahan, sumber malapetaka, sumber musibah. Mari kita sadari masing-masing dengan menyadari tazalul, iftikor, mahabbah dan lain sebagainya, ajaran wahidiyah, lillah, billah, li rasul, bi rasul dan seterusnya. Mari berusaha kita terapkan, kita jiwai dengan sungguh-sungguh, sambil merenungkan, sambil membayangkan seakan-akan kita sudah di alam kubur. Bahkan kita bayangkan seakan-akan kita sudah di alam barzakh, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga banyak tuntutan dari keluarga kita, dari anak istri kita, yang selama di dunia tidak pernah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka semuanya menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadari, besok di antara keluarga kita tidak ada yang berani mendekat kepada kita masing-masing. Satu sama lain saling menjauh karena takut akan adanya tuntutan di antara masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Pada saat itu seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari suaminya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapaknya. Masing-masing menjauh karena takut adanya saling tuntut menuntut. Disitulah manusia akan berdiri di hadapan Allah, di pengadilan Allah dengan secara pribadi-pribadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di alam dunia ini. Oleh sebab itu, mari kesempatan ini kita pergunakan dengan sungguh-sungguh.
sebelum kita nanti menyesal, yang penyesalan itu tidak ada jalan pintu taubatnya. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita doakan seluruh umat masyarakat keluarga kita, bangsa negara kita. Mudah-mudahan umat masyarakat bangsa negara kita khususnya Indonesia
umatmu, mana yang akan kau syafaati? Lalu Rasul sambil memanggil-manggil, ummati, 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 berdiri memanggil umat-umatnya. Siapa umat manusia, umat beliau Rasul, yang pernah ingat, sadar, sambung hatinya kepada beliau Rasul, sering memanggil-manggil dengan bacaan sholawat dan juga nida, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Seketika itu akan connect, sambung hatinya kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah umat yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mari kita bayangkan seakan-akan kita sudah berharap penuh kepada beliau Rasul. Kita sudah ada di padang mahsyar yang hanya satu-satunya yang kita harapkan, yaitu syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berusaha meneteskan air mata, karena besok di padang mahsyar tidak ada orang yang bisa tersenyum, tidak ada orang yang bisa tertawa. Semuanya menjerit menangis. Bahkan sampai digambarkan ada orang tenggelam dari air matanya sendiri karena begitu menyesalnya nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirin hadirat, ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal adab wa aslahu wa ruqahu adrikni wa qadhalam tu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka wa in taruda kuntu syakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruqahu adrikni wa qadhalam tu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka wa in taruda kuntu syakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal adab wa aslahu wa ruqahu adrikni wa qadhalam tu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka wa in taruda kuntu syakhsan halika. Hadirin wal hadirat, mari dalam nida ini kita getarkan dalam jiwa rohani kita yang paling dalam. Karena panggilan ini adalah panggilan alam akhirat, nada-nada di alam akhirat, di alam barzah. Ketika kita manggil-manggil minta pertolongan beliau Rasul dengan panggilan nida, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Sebagai jawaban ketika Rasul memanggil umatnya, ummati, ummati, ummati. Jawabannya adalah panggilan nida, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Mari agar sambung berkayut pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan seakan-akan Rasul memanggil kita dengan panggilan ummati, ummati, ummati. Mari kita balas dengan nida, ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadara musilatinil hadratil aliyah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadara musilatinil hadratil aliyah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadara musilatinil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi jalatu alaika ba'salami dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati
Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatu alaika ma'salabihi, dhallat wa dhallat qilati fi badati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatu alaika ma'salabihi, dhallat wa dhallat qilati fi badati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Mari sekali lagi kita latih. Ingat panggilan kita di padang mahsyar nanti. Sebab suatu saat jika kondisinya sudah sangat mencekam, mengerikan, menakutkan, banyak orang yang akalnya akan hilang, lupa dengan segala-galanya. Bahkan dengan beliau Rasul pun akan lupa di saat itu, jika tidak kita biasakan untuk ingat kepada beliau pada di alam dunia ini. Karena dikisahkan dalam kitab Daqaq, ada satu umat yang ketika itu ditanya oleh malaikat karena wajahnya memancar menunjukkan dia ahli ibadah. Tapi di saat itu setelah di pengadilan Allah, manusia atau hamba itu ditanya malaikat dengan bahasa pertanyaan, min ayyi ummatin antum,